Mohon izin, kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak dan Ibu sejawat di Universitas Airlangga, para peneliti, pengabdi, dan yang saya hormati Wakil Rektor RIJD Prof. Nyoman yang rawuh pada pagi hari ini, juga perwakilan dari Direktorat Keuangan, dari Badan Pemeriksa Internal, kemudian dari bidang hukum dan LIJPIHKI, dan tentunya teman-teman dari LPPM, dan yang kami banggakan, kami hormati para peneliti dan pengabdi di lingkungan Universitas Airlangga. Alhamdulillah pada pagi hari ini semua tentunya dalam keadaan sehat walafiat ya Bapak dan Ibu. Kita dapat berjumpa dengan Zoom meeting seperti ini dalam rangka untuk sosialisasi tentang penyelesaian dana 30% yang terblokir. Baik, sebelum kita mulai, mungkin saya izin menyisipkan dahulu Bapak dan Ibu tentang pengusulan proposal ya yang saat ini sedang di-launch, sedang diumumkan, di mana ada beberapa usulan proposal. Deadline sudah kita mulai minggu yang lalu hingga nanti akhir bulan ini, dan tentunya kami berharap Bapak dan Ibu peneliti, pengabdi untuk bisa mengikutinya. Baik, mohon izin, apakah bisa dilihat Bapak dan Ibu? Apa Dokter Gadis? Ampun ya, matur nuwun Bu Esti. Ya, jadi Bapak dan Ibu, ada beberapa penawaran penelitian dan pengabdian masyarakat di mana deadline proposal di akhir bulan ini. Jadi memang waktunya cukup singkat, tetapi insya Allah ini bisa Bapak dan Ibu usulkan ya. Jadi masih ada waktu di mana Bapak dan Ibu tentunya bersama tim. Yang pertama adalah usulan satu joint research team, di mana ini pengusulannya sudah dimulai. Tentunya informasi ini sudah Bapak dan Ibu dapatkan ya dari fakultas maupun dari WhatsApp group ya yang Bapak Ibu ikuti, dan juga dari website Unair, website LPPM Unair, tentunya Bapak Ibu bisa mengakses di sana. Yang pertama adalah satu joint research ini, di mana Bapak dan Ibu bisa mengakses panduannya dan pengumumannya di website LPPM. Dan submission batasnya sampai tanggal 24 Maret 2022. Jadi monggo Bapak dan Ibu, ini adalah salah satu skema yang bisa diikuti oleh Bapak dan Ibu peneliti. Berikutnya yang kedua adalah penawaran riset kolaborasi Indonesia. Kalau tahun yang lalu ada juga bergabung dalam skema ini adalah program penelitian kolaborasi Indonesia atau PPKI. Tapi untuk tahun ini, mulai tahun ini sudah digabung menjadi satu skema, yaitu riset kolaborasi Indonesia, di mana ini merupakan skema kolaborasi dengan 16 PTNBH. Jadi saat ini sudah ada 16 PTNBH termasuk Universitas Airlangga. Dan mulai tahun ini skema RKI ini ada 3 macam skema yang ditawarkan, yaitu skema kolaborasi 16 PTNBH seperti pada skema A yang tampak di sini. Nah, ini seperti tahun yang lalu, di mana nanti Bapak dan Ibu dari Unair ini bisa mengusulkan sebagai principal investigator, sebagai ketua peneliti, dan nanti pendanaannya akan disupport dari Universitas Airlangga. Monggo silakan nanti diakses panduannya di website LPPM, dan nanti pengajuannya melalui website riset kolaborasi di risetkolaborasi.id sampai tanggal 31 Maret.
Ada 3 skema Bapak dan Ibu. Kemudian yang skema B ini kolaborasi selain dengan 16 PTNBH juga dengan BRIN. Nah, ini pendanaannya yang berbeda, tentunya lebih besar. Dan yang ketiga skema C ini kolaborasi 16 PTNBH dengan mitra luar negeri. Monggo nanti Bapak dan Ibu silakan diakses di website LPPM Unair, dan mudah-mudahan dari Unair bisa berkolaborasi dengan mitra dari 16 PTNBH, minimal ada 2 mitra dari 16 PTNBH, dan untuk skema B dengan mitra BRIN, skema C dengan mitra luar negeri. Ya. Kemudian yang ketiga adalah usulan untuk proposal pengabdian masyarakat. Nah, ini adalah pengabdian masyarakat internal, artinya didanai oleh Universitas Airlangga, di mana mulai tahun ini ada 2 skema. Kalau yang lalu hanya program kemitraan masyarakat dengan RKAT fakultas, tetapi tahun ini ada 1 skema lagi, yaitu program pengembangan desa binaan. Bapak dan Ibu, kalau program kemitraan ini sifatnya monotahun, sedangkan yang program pengembangan desa binaan ini multi years 2 tahun. Ini bertujuan supaya Universitas Airlangga ini betul-betul mempunyai data tentang desa binaan yang dimiliki oleh Universitas Airlangga. Pendaftaran silahkan melalui Cyber Campus, dan panduannya bisa diakses di website LPPM sampai dengan tanggal 30 Maret, Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya bisa berkontribusi atau memanfaatkan penawaran pengabdian masyarakat ini. Baik, ini titipan singkat Bapak dan Ibu tentang program penelitian dan pengabdian masyarakat yang ditawarkan hingga bulan Maret ini. Dan memang waktunya cukup singkat, tapi saya kira Bapak dan Ibu mempunyai tim tentunya, tim penelitian maupun tim pengabdian masyarakat, sehingga bisa menyusun proposal ini semaksimal mungkin. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya kita masuk ke acara kita, yaitu informasi penyelesaian dana 30% penelitian dan pengabdian masyarakat tahun 2016 sampai 2021. Mungkin sebelum saya menyampaikan tentang apa dan bagaimana tentang penyelesaian ini, mungkin kami mohon bila Warek RICD mungkin bisa memberikan masukan atau pembukaan singkat. Apabila tidak sibuk. Oh, baik. Prof. Nyoman. Baik, Dr. Gadis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Tentu yang saya hormati Dr. Gadis selaku Ketua LPPM, dan juga tim yang hadir dari Direktorat Keuangan, kemudian ada BPI dan juga Ketua LI PJP HKI dan tim. Dan tentunya tadi sudah disampaikan oleh Dr. Gadis yang selalu kami banggakan para akademisi yang ada di Universitas Airlangga, para dosen sekaligus peneliti yang ada di lingkungan ini, kalau tidak salah 5 fakultas ya. Fakultas Kedokteran, Fakultas Keperawatan, kemudian Fakultas Kedokteran Gigi, Perikanan Kelautan, dan Kesehatan Masyarakat. Sehingga luar biasa jumlahnya sampai 400-an peneliti ini. Kalau saya lihat di daftar hadir, baru hadir mungkin separuhnya ya, sekitar 170 dosen. Tapi tidak apa-apa, kita mulai saja, nanti bergantian mungkin teman-teman yang lain masih ada kegiatan mengajar atau kegiatan yang lain bisa bergabung setelah selesai. Dan kalaupun beberapa dosen tidak bisa bergabung, Bapak Ibu yang sekalian, tentu nanti bisa diinfokan atau bertanya ke para wakil dekan 3-nya. Jadi Bapak Ibu pastinya ini ya agak mungkin
kaget gitu ya, kenapa kok ada acara pada siang hari ini, atau sudah mendapatkan informasi sebelumnya dari Wadik 3, bahwasanya tadi Dr. Gadis mengatakan bahwa pertemuan pada hari ini adalah kita ingin menyelesaikan, ya. Jadi bukan lagi mempermasalahkan atau mempertanyakan, tapi kita ingin menyelesaikan bahwasanya ternyata sejak tahun 2016, tentu sampai dengan paling tidak 2019 ya, atau 2020. Kalau 2021 kan masih baru selesai mungkin Bapak Ibu melaksanakan risetnya. Jadi kita ketahui bahwa Bapak Ibu para dosen pasti sangat-sangat sibuk. Karena kan kita ini punya tanggung jawab wajib melaksanakan tridharma. Jadi tidak hanya mengajar, tapi para dosen ya kalau mengisi BKD itu pasti kegiatannya tridharma terisikan, baik itu di bidang pembelajaran, pendidikan, mengajar, kemudian penelitian dengan tim Bapak Ibu dan pengembangan mungkin payung riset di antara peneliti atau riset group, atau individu di antara Bapak Ibu. Kemudian ada lagi tadi Bu Gadis mensosialisasikan ya riset dan pengabdian masyarakat. Pasti ini akan sangat-sangat sibuk Bapak Ibu di setiap harinya. Nah, kami ingin mengingatkan bahwasanya di antara kesibukan Bapak Ibu ada hal-hal yang masih perlu kita selesaikan bersama, yaitu terkait dengan tadi sudah disampaikan Dr. Gadis, pencairan dana 30% dari dana penelitian Bapak Ibu yang belum dicairkan atau belum diselesaikan karena beberapa hal. Nah, solusinya akan dibahas pada hari ini. Sehingga monggo nanti Bapak Ibu para dosen dapat berdiskusi, ada Direktur Keuangan dan tim, ada Ketua BPI dan tim, ada Ketua LIPJPHKI, ini salah satu solusi ya yang akan dibantu oleh Prof. Heri dan Pak Ferry dan tim. Kemudian juga tentunya ada Dr. Gadis selaku koordinator pelaksanaan riset dan pengabdian masyarakat. Jadi kita nanti dalam diskusi solusi yang akan disampaikan oleh Dr. Gadis, monggo Bapak Ibu dosen akan bisa melaksanakan tindak lanjutnya gitu ya, untuk menyelesaikan setidaknya kalau yang masih punya tanggungan 2016 itu ada sekitar 40-an dosen. Jadi tanggungannya itu sebenarnya ada dua, bisa jadi yang belum hanya luarannya saja, tapi SPJ sudah selesai. Luaran itu yang Bapak Ibu janjikan saat menyerahkan proposal dan diterima dan penelitian dilaksanakan. Kemudian bisa saja tinggal luaran, tapi SPJ-nya sudah selesai. Mungkin menunggu accepted pada jurnal yang dituju pada waktu itu gitu ya, tahun 2016 atau 2017. Nah, kemudian setelah itu bisa terlewatkan oleh Bapak Ibu karena waktu dan ada kegiatan lain. Jadi sebetulnya saya yakin di antara Bapak Ibu para dosen ini sudah menyelesaikan berbagai kegiatan, hanya belum sempat dilaporkan atau belum dicatat dan dilaporkan. Nah, ini yang kita perlu mengetahui satu demi satu. Oleh karena itu, Pak Rektor sudah memberikan kebijakan ya, yang dilaksanakan oleh Ketua LPPM, Direktur Keuangan, BPI, itu sudah duduk bersama, termasuk juga dengan Ketua LIPJPHKI untuk solusi yang masih nyantol di luaran, mungkin publikasi dan lain-lain. Nah, akhirnya akan ada statement-statement surat-surat pernyataan yang dapat dilakukan oleh para peneliti atau dosen untuk menyelesaikan itu. Karena 30% dana itu Bapak Ibu sebetulnya sudah ada, sudah nyantol, tinggal dibuka gitu saja untuk bisa dicairkan. Jadi sudah ada di akun bank Bapak Ibu semua, rekening Bapak Ibu semua, namun belum bisa dicairkan atau masuk ke dalam rekening untuk digunakan dalam riset-riset lanjutan karena masih ada yang belum diselesaikan, apakah itu luaran maupun SPJ. Mengingat tahunnya sudah sangat lama ya Bapak Ibu, 2016 sampai dengan 2020, maka mungkin ada hal-hal yang di 2016 sudah agak lupa. Nah, ini yang perlu kita selesaikan. 2016, 2017, 2018 ini rasanya sudah agak lama ya, karena sekarang sudah 2022. Yang 2020 mungkin masih bisa
fresh gitu ya untuk menyelesaikan. Nah, yang lama-lama ini saya rasa yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya rasa itu Bapak Ibu dengan ikhtiar dan niat yang kita semua untuk menyelesaikan ini, karena ini nantinya dananya tuh sangat besar Bapak Ibu. Kalau dikumpulkan mulai 2016 sampai 2020 itu di atas 30 miliar. Jadi tentu ini hal yang tidak bisa kita sepelekan, tapi dengan ikhtiar dan niat yang baik, tentu sebagai pendidik kita semua, ayo kita selesaikan bersama-sama. Bila ada hal-hal atau permasalahan yang masih gandol ya di Bapak Ibu, mungkin belum pernah didiskusikan, monggo sekarang kita terbuka saja sehingga bisa mencari solusi. Jadi tujuan rapat ini adalah kita mendapatkan solusi terbaik untuk menyelesaikan anggaran yang masih tertunda yang sejumlah 30%. Saya rasa itu dari saya, Bapak Ibu sekalian, sehingga mohon diskusi ini bisa kondusif gitu nggih, supaya nanti tentu UNER bisa menyelesaikan, karena yang punya tanggungan ini satu sisi dosen bisa lupa, terlewat atau karena kesibukan, tapi sisi lain kemudian tidak bisanya diterima dana karena belum memenuhi luaran dan tentunya adalah tanggung jawab belanja atau biaya, ini nanti bebannya akan kena juga di Universitas Airlangga, khususnya di bidang keuangan. Jadi BPI, Badan Pemeriksa Internal ini mengingatkan kita, jadi ini kita harus bersyukur ya, karena BPI melaksanakan tugas dengan sangat baik, mengingatkan kita bahwasanya ini loh, Bu Gadis, ternyata Dokter Gadis masih punya tanggungan ini UNER untuk luaran riset mulai tahun 2016 sampai dengan saat ini. Nah, ini tentu langkah baik bagi BPI untuk mengajak kita bersama-sama menyelesaikan hal ini. Saya rasa para dosen akan juga memberikan nilai positif untuk menyelesaikan ini bersama-sama. Demikian dari saya, terima kasih Dr. Gadis, tentu sehat selalu Bapak Ibu, para dosen, dan tetap semangat untuk berkarya, dan mengikuti tadi tawaran-tawaran Dr. Gadis, semangat terus Bapak Ibu. Sambil menyelesaikan Dr. Gadis dan teman-teman ini keuangan, BPI sudah ada solusinya kok yang saya rasa ringan di Bapak Ibu semua nantinya ke depan. Jadi semangat terus dan sehat terus Bapak Ibu, bersama-sama kita memajukan karya-karya baik itu bidang penelitian, publikasi maupun pengabdian masyarakat yang nantinya akan memperkuat proses pendidikan di Universitas Airlangga. Demikian dari saya, terima kasih. Bu Gadis, saya kembalikan ke Dr. Gadis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof. Nyoman. Bila Prof. Nyoman ada kesibukan, monggo, enggak apa-apa. Tapi kalau masih tetap mendampingi kami, alhamdulillah, matur nuwun sangat. Saya izin ini aja, kamera off, tapi saya bisa mendengar nanti disambung, baik, Prof. Dr. Gadis, matur nuwun Prof. Nyoman. Baik, Bapak dan Ibu, seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rektor IJD bahwa memang mengapa tiba-tiba Bapak dan Ibu ini diundang seperti itu. Sebenarnya juga tidak tiba-tiba ya Bapak dan Ibu. Seminggu yang lalu tentunya kami sudah mengirimkan surat informasi ini melalui fakultas dan tentunya sudah sampai juga ke Bapak dan Ibu. Dan tentunya ada apa ini ya, karena ini tadi adanya pengawasan internal bahwa ada dana Universitas Airlangga ini yang terblokir. Ya, sebagian memang sudah ada di rekening Bapak dan Ibu, di hold, tidak bisa dicairkan, tetapi memang ada atas nama Bapak dan Ibu yang terblokir di universitas. Nah, tentunya ini terkait dengan penelitian atau pengabdian masyarakat, baik yang didanai oleh DRPM yang melalui Simlip Tapmas, ya Bapak dan Ibu, atau melalui pendanaan internal. Nah, untuk itu kami Bapak dan Ibu tentunya permasalahan ini bukan masalah peneliti saja, tetapi ini sebenarnya adalah masalah kita bersama, Sivitas Akademika Universitas Airlangga. Sehingga penyelesaiannya kita buat bersama-sama, kita selesaikan bersama-sama. Karena yang kami khawatirkan
bahwa nanti bila ada temuan, nah ini akan tentunya berdampak tidak baik ya untuk institusi, untuk kita semua, mengingat bahwa pemeriksaan itu selalu ada dan memang tidak direncanakan, misalnya tiba-tiba ada pemeriksaan dari pusat, dari Irjen, dari BPK, dan seterusnya. Untuk itu kami mengantisipasi, mudah-mudahan ini tidak menjadikan temuan Bapak dan Ibu. Seperti yang tadi disampaikan oleh Parek RICD ya Bapak dan Ibu, bahwa memang dana yang terblokir ya, dana yang di-hold di rekening Bapak dan Ibu, itu adalah dana dari kementerian melalui DRPM, itu kurang lebih 18 miliar. Kemudian yang terhold di Universitas Airlangga untuk penelitian atau pengabdian internal kurang lebih 11 miliar. Ya, Bapak dan Ibu. Nah, tentunya ini besar sekali ya Bapak dan Ibu, hingga kita harus segera menyelesaikannya semaksimal mungkin. Ya. Walaupun dalam perjalanan dari temuan ini hingga saat ini sudah mulai banyak yang menyelesaikan, tapi sebagian besar belum. Ya. Dan seperti tadi disampaikan Bapak dan Ibu, seperti yang minggu lalu tanpa persiapan gitu ya, karena pemeriksaan itu selalu datang tiba-tiba begitu ya. Itu penelitian tahun 2013, 2014 ada pemeriksaan dari Irjen Kementerian Dikbudristek. Nah, seperti ini yang kita khawatirkan. Jangan sampai nanti berikutnya 2015, 2016 dan seterusnya sampai sekarang ini akan menjadi temuan. Semoga tidak ya Bapak dan Ibu. Baik, untuk itu mari kita bersama-sama menyelesaikan ini. Izin Mas Wisnu mungkin bisa di-share. Ya, tolong di slideshow. Ya, slide. Ya, jadi tadi sudah disampaikan apa yang menjadi menjadi latar belakang ya Bapak dan Ibu, kita segera menyelesaikan dana yang belum cair ini, dan kita tentunya persiapan untuk penyelesaian ini sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu dan sudah kita sampaikan ke Rektor Universitas Airlangga untuk mendapatkan masukan, dan ini adalah tim bersama ya Bapak dan Ibu, tidak hanya dari LPPM tapi juga dari Wakil Rektor Sumber Daya, Wakil Rektor RICD, kemudian Direktorat Keuangan, Badan Pemeriksa Internal, Bidang Hukum, kemudian LIPJP HKI yang mungkin pada pagi hari ini bersama-sama kita hadir di sini. Nanti ya slide. Ya, jadi ini ingin kami sampaikan Bapak dan Ibu untuk informasi bahwa sejak 2016 sampai 2021 luaran-luaran yang belum diselesaikan ini sejumlah sekian Bapak dan Ibu. Per tahun misalnya 2016 masih ada yang belum menyelesaikan luarannya, artinya kalau saat itu diminta submit atau publikasi ya, nah itu belum diselesaikan sejumlah 15. Kemudian tahun 2017 28 dan seterusnya sampai 2021 total ada 129. Kemudian untuk yang belum menyelesaikan SPJ saja, jadi luarannya sudah tapi SPJ-nya belum, itu total 94. Kemudian yang belum keduanya, luaran maupun SPJ itu banyak sekali Bapak dan Ibu, ya sebagian besar, yaitu 1.234. Mungkin dalam perjalanan ini sudah ada beberapa yang menyelesaikan. Seperti pagi-pagi sekali ada salah satu peneliti yang melaporkan, saya sudah menyelesaikan dan sudah melaporkan untuk yang tahun 2021. Oke, matur nuwun, alhamdulillah. Jadi sudah ada yang merespon. Jadi total Bapak dan Ibu tanggungan 30%, tanggungan luaran atau SPJ atau dua-duanya luaran dan SPJ yang belum diselesaikan, total kurang lebih 1.500 ya Bapak dan Ibu, 1.457. Jadi cukup besar Bapak dan Ibu.
Oke, slide. Nah, solusi yang kami tawarkan di sini Bapak dan Ibu, kami membuatkan matriks ini untuk memudahkan saja. Walaupun sebelum ini banyak sekali peneliti yang datang ke kami dengan menyampaikan permasalahannya sehingga belum bisa mengeluarkan publikasi atau SPC sesuai yang ditandatangani di kontrak, dan kami menampung berbagai macam masalah antara satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Sehingga kalau tadi ada kurang lebih 1.400 sekian tanggungan yang belum diselesaikan, mungkin juga ada 500 macam alasan atau hambatan sehingga baik SPJ atau luaran itu belum terselesaikan. Kami menyadari Bapak dan Ibu, kita sebagai peneliti atau pengabdi dalam perjalanan penyusunan pertanggungjawaban itu banyak kendala, ataupun dalam pelaksanaan penelitian atau pengabdian sebelumnya juga ada kendala, terutama di tahun 2020 dan 2021, di mana pandemi ini sangat menjadi alasan. Ya, kami memahami itu Bapak dan Ibu. Untuk itulah kami mencoba menyusun matriks seperti di sini yang bisa dipersani Bapak dan Ibu peneliti. Kami membaginya menjadi 2, Bapak dan Ibu, yaitu pendanaan internal. Ya, jadi ini penelitian internal baik dari anggaran universitas maupun RKAT fakultas, yaitu mulai tahun 2018 sampai 2021 yang masih belum cair. Yaitu kita bagi penyelesaian untuk SPC-nya. Jadi ini di kotak yang kiri atas ya Bapak dan Ibu. Jadi SPC tidak lagi diverifikasi oleh LPPM. Jadi kalau sebelumnya Bapak dan Ibu yang dulu bolak-balik melakukan verifikasi ya, diminta koreksi oleh LPPM ya, itu karena demi kehati-hatian supaya apabila nanti ada pemeriksaan itu tidak terjadi kesalahan. Jadi mungkin ada Bapak dan Ibu yang merasa lelah begitu ya kemarin bolak-balik direvisi ya, karena itu bentuk perhatian juga dari kami supaya pertanggungjawaban itu tidak ada kesalahan, gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi penyelesaiannya yang untuk pendanaan internal ini yang kiri ya Bapak dan Ibu, untuk SPC itu sudah tidak perlu lagi dilaporkan. Oke. Jadi yang penelitian 2018-2021 SPJ sudah tidak perlu lagi dilaporkan, tetapi sebagai penggantinya membuat SPTJM, jadi surat pertanggungjawaban mutlak. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, ini semua ada di website, nanti formulirnya bisa Bapak dan Ibu unduh di sana. Kemudian kalau yang belum yang belum diselesaikan adalah luarannya, maka ada solusi. Yang pertama, bahwa luaran itu dipublikasikan, tetap Bapak dan Ibu publikasikan, tetapi dengan alternatif yang pertama, boleh berubah judul, tetapi masih dalam satu topik. Ya. Jadi Mas Wisnu tolong kursornya ditunjukkan ya. Ya, jadi pilihan pertama Bapak dan Ibu tetap publikasi, tetapi judul boleh berubah, ya, tapi masih dalam satu topik penelitian. Ya, saya kira bisa dipahami ini. Kemudian solusi yang kedua, Bapak dan Ibu tetap publikasi, tetapi jurnal yang dituju kuartilnya diturunkan satu level. Jadi apabila di kontrak penelitian Bapak dan Ibu persyaratan atau luaran yang diminta adalah katakan Q1, maka pilihan untuk penyelesaian ini Bapak dan Ibu boleh publikasi di jurnal Q2. Nah, itu maksudnya turun satu level. Bagaimana dengan penelitian contohnya mandat ya, hibah mandat di mana ada dua luaran ya. Top tier dan Q1, maka dua-duanya tetap dipublikasikan dengan satu level diturunkan.
Yang top tier menjadi Q1, yang Q1 menjadi Q2. Tapi tetap 2 jurnal yang dipublish. Oke. Berikutnya, solusi yang ketiga, Bapak Ibu tidak mau publikasi. Mungkin sudah menyerah begitu ya, karena ada beberapa yang sudah menyampaikan bahwa saya tidak tahu penelitian dulu itu hasilnya bagaimana. Ini yang sudah tahun-tahun yang lama begitu ya, lama sekali. Ya mohon maaf karena saya hanya dipinjam nama misalnya seperti itu. Ini contoh ya Bapak dan Ibu, dan ini memang ada ya yang disampaikan ke kami. Maka silahkan Bapak dan Ibu sebagai ketua peneliti menyerahkan bahan atau hasil penelitiannya untuk di-rework. Ya, Bapak dan Ibu. Dan di UNAIR tentunya ada unit yang bisa merework, yaitu dari LIPJP HKI, ya, LIPJP HKI, atau mungkin di fakultas Bapak dan Ibu sendiri mempunyai unit reworking. Monggo. Ya. Nah, solusi ini, ABC ini, nanti Bapak dan Ibu memilih dan membuat surat pernyataan. Seperti yang di poin ketiga, Bapak dan Ibu memilih mana yang akan Bapak dan Ibu ambil. Oke. Dan nanti surat pernyataan ini kami terima batas akhirnya pada bulan ini ya Bapak dan Ibu ya, akhir bulan ini, lebih cepat juga lebih bagus, sehingga ini akan menjadi data kami. Dan penyelesaian dari ABC ini Bapak dan Ibu batasnya di tahun 2022 ini, yaitu tepatnya 31 Desember. Ya Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana bila tidak bisa diselesaikan? Nah, Bapak dan Ibu di surat pernyataan tersebut nanti menandatangani apabila sampai batas akhir di 31 Desember 2022, maka dana 30% tersebut hangus, artinya dana tersebut yang terblokir dikembalikan ke kas Universitas Airlangga. Ya, Bapak dan Ibu. Ya, jadi Bapak dan Ibu tidak mendapatkan atau dana 30% tersebut hangus. Ya, jadi saya kira Bapak dan Ibu supaya tidak hangus dana tersebut kembali dan Bapak Ibu tetap publish, monggo pilihan yang di atas ABC bisa dikembalikan. Berikutnya Bapak dan Ibu tentang pendanaan eksternal, yaitu dari DRPM atau dari kementerian yang melalui Simliptapmas, Bapak dan Ibu, ini juga sangat banyak. Ini lebih banyak daripada pendanaan internal, dana-dana yang belum dicairkan. Bila pendanaan internal, dana itu terblokir, tapi tidak di rekening Ibu, tapi di rekening universitas. Masih ada di rekening universitas atas nama Bapak dan Ibu peneliti. Tetapi pendanaan eksternal yang dari DRPM atau Simliptapmas ini sudah ada di rekening Bapak dan Ibu, tetapi terblokir. Jadi beberapa waktu yang lalu banyak sekali yang bertanya, ini ada dana sekian, ini tentang penelitian, ini penelitian yang mana? Nah, kadang-kadang Bapak dan Ibu karena sudah terlalu lama atau mungkin contoh-contoh tadi tidak mengetahui tentang penelitiannya, ini mungkin tidak ingat ya penelitian yang mana, tetapi tentunya kami sudah mengirimkan melalui fakultas nama-nama Bapak dan Ibu, kemudian skema penelitian apa, judulnya apa, tahun berapa, nah itu nanti bisa dipirsani ya. Tentunya dari Wakil Dekan 3 sudah meneruskan ke Bapak dan Ibu. Nah, pendanaan eksternal yang dari DRPM ini kita bagi menjadi 2 skema. Ya, yang pertama tahun 2016 dan 2018 Bapak dan Ibu untuk tanggung jawab SPJ yang belum diselesaikan ini sama ya dengan sebelumnya. Jadi sudah tidak perlu lagi diverifikasi oleh LPPM. Ya, jadi Bapak dan Ibu SPJ-nya disimpan sendiri ya, beserta bukti-bukti nota ya. Dan sebagai gantinya Bapak dan Ibu membuat SPTJM. Jadi membuat surat pertanggungjawaban mutlak ya. Kemudian SPTJM ini nanti tentunya
sesuai ya, sesuai dengan pernyataan tanggung jawab belanja yang ada di Simliptapmas. Jadi memang kalau yang pendanaan eksternal ini kami tidak bisa terlalu jauh mencarikan solusi Bapak dan Ibu karena ini dari kementerian. Beda dengan pendanaan internal. Oke. Baik. Kemudian itu untuk SPC ya Bapak dan Ibu. Oke, Prof. Diah Savitri mohon izin. Oke, di mute ya Prof. Oke, matur nuwun. Oke, yang kedua solusi untuk luaran. Nah, ini ada dua Bapak dan Ibu. Jadi luaran yang pertama, Bapak dan Ibu tetap publikasi, tetapi judul boleh berubah, tetapi tetap dalam satu topik penelitian. Ya. Yang kedua adalah dengan merework Bapak dan Ibu. Jadi kami tidak bisa mendowngrade jurnal ya menjadi satu level di bawah karena ini sudah ditandatangani di kontrak yang berasal dari kementerian sehingga kami tidak bisa terlalu jauh. Sehingga yang bisa solusinya adalah merework. Oke, jadi artikel Bapak dan Ibu bisa di rework ke unit reworking di LIPJP HKI atau unit reworking di fakultas masing-masing. Oke. Nah, ini sama, jadi nanti publikasi, accepted atau publish ya Bapak dan Ibu. Dan kemudian untuk itu tetap diminta surat pernyataan ya Bapak dan Ibu sesuai yang ada di website, monggo bisa diunduh untuk menyelesaikan luaran yang ditawarkan. Batasnya sama Bapak dan Ibu 31 Desember 2022 untuk penyelesaian SPJ dan luaran tersebut. Tetapi surat pernyataan kami mohon sudah bisa kami terima di bulan Maret ini, paling akhir tanggal 31 Maret 2022. Ya, Bapak dan Ibu. Apabila nanti solusi yang sudah Bapak Ibu pilih juga belum bisa diselesaikan sampai batas 31 Desember, maka sama bahwa dana 30% yang di hold itu hangus dan dikembalikan ke kas negara. Nah, ini agak sulit Bapak dan Ibu, tapi ini sudah akan ditangani nanti bersama-sama dengan Direktorat Keuangan bagaimana proses pengembalian dana ke negara. Ini agak prosesnya mungkin agak panjang dan agak sulit Bapak dan Ibu. Jadi untuk itu ya kami mohon bantuan Bapak dan Ibu peneliti untuk bisa mengambil solusi yang di atas ya. Kemudian untuk pendanaan eksternal yang tahun 2019 dan 2021 karena mulai 2019 ini sudah penelitian berbasis output ya Bapak dan Ibu, maka solusinya untuk SPC sama, yaitu disimpan oleh peneliti, tidak diverifikasi lagi oleh EPPM, tetapi Bapak dan Ibu siap apabila sewaktu-waktu misalnya ada pemeriksaan ya. Jadi sudah tidak mengirimkan SPJ, tetapi mohon disimpan betul ya Bapak dan Ibu, disimpan sendiri-sendiri ya Bapak dan Ibu. Kemudian sebagai gantinya membuat SPTJM, ini yang dikirimkan ke kami. Oke. Kemudian untuk luaran, solusinya bagaimana? Sama ya dengan yang tahun sebelumnya, yaitu publikasi dengan judul yang boleh berubah, tetapi tetap dalam satu topik penelitiannya. Yang kedua, di rework ya, artikel Bapak dan Ibu atau hasil penelitiannya diserahkan ke unit reworking, boleh melalui LIPJP HKI atau unit reworking di fakultas masing-masing Bapak dan Ibu. Nah, pilihan A dan B ini ya, bukan C ya. A dan B untuk yang eksternal ini diharapkan sudah publish ya, sudah diselesaikan sampai Desember 31 tahun 2022. Ya, apabila tidak diselesaikan, maka dana tersebut akan dikembalikan ke kas negara. Oke. Jadi dana yang di rekening Bapak dan Ibu cair, tetapi tidak dicairkan ke rekening Bapak dan Ibu, tetapi dikembalikan ke kas negara. Oke. Jadi ini Bapak dan Ibu
solusi-solusi yang kami tawarkan, dan ini insya Allah ini meringankan supaya Bapak dan Ibu bisa menyelesaikan ya, sehingga dana-dana yang terblokir ini bisa segera kita cairkan dan insya Allah tidak akan menjadi temuan begitu ya Bapak dan Ibu. Baik, slide selanjutnya. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu unduh ya Bapak dan Ibu di website. Bagaimana Bapak dan Ibu membuat surat pernyataan luaran ya, identitas Bapak dan Ibu, kemudian yang di bawah kursornya Mas. Nah, itu silakan nanti dipilih seperti tadi, publikasi dengan berubah judul atau publikasi dengan menurunkan kuartil, kemudian dengan merework. Ya, monggo mana yang akan dipilih sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan apa saat ini ya yang dihadapi oleh Bapak dan Ibu, kendalanya seperti apa. Ya, slide. Ya, untuk Pengmas sama Bapak dan Ibu ya. Jadi nanti walaupun Pengmas ini mungkin dana yang terhold tidak banyak, tetapi ada Bapak dan Ibu, sehingga juga kami buatkan solusi yang hampir sama supaya tidak membingungkan begini. Kalau misalnya untuk Pengmas yang pendanaan internal ini mungkin sesuai dengan solusi yang tadi, tetapi yang untuk di RPM ini juga sulit untuk kita ubah-ubah. Jadi monggo nanti Bapak dan Ibu memilih. Ya, terus. Nah, ini untuk pernyataan ya yang nanti tentunya ditandatangani Bapak dan Ibu di atas materai ya 10.000, silahkan sama penyelesaiannya mana yang akan ditempuh oleh Bapak dan Ibu. Baik, slide. Nah, ini contoh SPTJM ya, ini saya kira ini format yang sudah bagus, nanti Bapak dan Ibu bisa menyesuaikan ya, tentunya sesuai dengan yang ada di kontrak ya Bapak dan Ibu. Ya, slide. Ya, nanti Bapak dan Ibu silakan format-format ini bisa diunduh ya. Jadi untuk isian-isiannya ya ada pilihannya, kemudian dokumen itu berformat Word Bapak dan Ibu, tapi mohon untuk tidak diubah-ubah ya Bapak dan Ibu. Ya walaupun nanti tetap akan kita periksa ya. Ya pasti kami percaya ya Bapak dan Ibu tidak mengubah-ubah sendiri ya. Karena memang kalau Word memang supaya memudahkan pengisian ya, tetapi tetap nanti akan kita cek ya Bapak dan Ibu. Sekali lagi penyelesaiannya masukkan ya surat pernyataan itu kami minta sudah bisa diterima sebelum ya, kalau bisa sebelum ya Bapak dan Ibu 31 Maret 2022. Slide. Nah, nanti untuk luaran SPJ maupun SPTJM maupun luaran yang sudah Bapak Ibu hasilkan, monggo silakan dikirimkan ke kami melalui email berikutnya Bapak dan Ibu. Jadi ini memang kita bagi per tahun begitu supaya memudahkan kami untuk merekapnya. Slide. Baik Bapak dan Ibu, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Ini semua juga sudah kami kirimkan melalui fakultas. Jadi Bapak dan Ibu silakan untuk bisa menyelesaikan ini. Ya tentunya ini moto kita itu adalah bersama kita bisa ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau saja satu tidak bisa mengikuti ini tentunya akan berdampak ke yang lainnya. Baik Bapak dan Ibu, kita buka forum diskusi ya, waktu kita masih cukup banyak ya, tapi kita batasi ya Bapak dan Ibu. Kami juga tidak menutup kesempatan Bapak dan Ibu untuk berdiskusi atau mungkin ada yang ingin didiskusikan di LPPM boleh. Kalau sekarang offline juga sudah mulai agak longgar ya.
tetapi offline pun boleh. Kami sudah mengirimkan kontak personnya juga. Silahkan ke LPPM kalau Bapak Ibu bersedia. Baik, monggo Bapak Ibu ada yang bertanya. Sebelum ini pertanyaan sudah banyak di chat room, nanti akan kita bahas satu-satu. Boleh bertanya, Bu Gadis? Mohon izin saya menunjuk yang raise hand rumiyin Monggo Dr. Lukitra. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Yun duka Dokter Gadis. Sesudah saya mengikuti ini, saya bertanya-tanya. Saya ini tidak ngerti, apakah saya punya utang apa enggak? Sebab satu-satunya yang pernah saya ajukan secara tim kami untuk mendapatkan dana itu adalah pengabdian masyarakat. Sudah lama banget, mungkin 2016, dan laporan itu sudah kami selesaikan dan sudah diterima waktu itu. Tidak ada surat, satu-satunya yang jawaban yang kami terima adalah supaya ini diajukan untuk penelitian karena bagus. Tetapi pada saat kami mengajukan proposal penelitian juga tidak diterima proposalnya. Jadi ya sudah, saya mandek, saya merasa sebenarnya itu mengenai TBC, jadi di puskesmas. Sebenarnya menurut saya sih itu sesuatu hal yang sangat-sangat masyarakat banget. Ya sudah, habis itu saya tidak pernah lagi mengajukan apa-apa. Jadi nyuwun sewu, dari mana saya bisa tahu bahwa saya punya utang atau enggak? Terus kemudian di rekening saya juga tidak pernah ada rekening yang enggak bisa saya keluarkan gitu loh. Jadi ini kan menunjukkan bahwa rekening saya selalu bisa habis ya Dokter Gadis ya. Jadi lombok ya Dok. Nyantolnya di yang di fakultas saya khawatirnya itu. Jadi pas tanpa saya ketahui mungkin seperti katanya Dokter Gadis mungkin dipinjem atau gimana, PPDS saya ada yang ngajukan tapi saya pokoknya tanda tangan gitu aja. Saya enggak mikir gitu. Monggo. Matur nuwun Dr. Lukitra, matur nuwun juga atas partisipasi pengusulan proposal-proposalnya ya. Mudah-mudahan tetap terus ya Dr. Lukitra Jangan terus berhenti semuanya, karena kita semuanya ini mempunyai kewajiban 3 ya, Tridharma perguruan tinggi Bapak dan Ibu, pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Hebat memang ya, dosen-dosen di Indonesia ini hebat bisa melaksanakan semuanya. Matur nuwun Dr. Lukitra, terkait apa yang ditanyakan Dr. Lukitra bahwa mungkin dalam perjalanan ini memang sudah diselesaikan tapi mungkin nanti dari kami sudah ada data-data nama-nama yang tadi sudah saya sampaikan, ada nama, kemudian dari fakultas, kemudian skema maupun Dokter Alfa. Untuk penguji yang sudah rawuh, apakah semua sudah rawuh? Mohon maaf, Dokter Alfa. Ya, terima kasih. Bocor. Matur nuwun Dokter Lukitra. Jadi nanti akan kita konfirmasi lagi. Jadi yang diundang di sini kemungkinan nama-namanya memang sudah di-share oleh Wakil Dekan 3 ya, data-datanya. Nanti akan dicek kembali. Tapi bisa jadi memang mungkin Dokter Lukitra lupa ya, mudah-mudahan bukan PPDS-nya yang nyelonong begitu mudah-mudahan memang ada melalui prosedur yang benar. Nanti kita cross check kembali Dokter Lukitra kalau memang ada nama Dokter Lukitra yang belum menyelesaikan di luaran ataupun di SPJ. Atau mungkin ada yang seperti ini dari Mas Wisnu misalnya atau Mas Ferdian. Mungkin contoh saja ini dari Dokter Lukitra ada, tinggal disebut ada atau tidak gitu ya. Apakah ada rekening yang nyantol di rekening kita itu bisa dilihat dalam bentuk apa Soalnya kan sering terjadi dana masuk tapi kita juga tidak tahu itu masuknya untuk kegiatan apa. Kan cuma dana rektorat nomor ini, dana rektorat nomor ini, tapi kita tidak pernah tahu itu sebenarnya. Saya ini yang kadang-kadang juga sebenarnya perlu di-share. Baik Dokter Lukitra, nanti kita cross check dan nanti kita konfirmasi kembali Kalau lihat jumlahnya juga rasanya bukan untuk penelitian, kalau untuk ratusan ribu saja kan masa penelitian rektorat ngetok sampai segitu. Matur nuwun Dokter Lukitra. Baik. Berikutnya mungkin bisa saya bantu juga sedikit Bu Gadis.
Ya, silakan Prof. Heri, silakan. Jadi kalau untuk dana Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya rekeningnya itu biasanya kalau ada yang diblok itu biasanya ada tulisannya. Jadi dana tertahan. Seperti saya pun kadang-kadang loh, kok sampai 75 ini saya tanya Mas Wisnu yang ini yang mana? Oh yang ini Pak, ini belum ini. Oke, jadi tahu. Jadi kalau Bapak Ibu di rekeningnya itu bisa dicek ada dana yang terblokir misalnya itu tinggal nanti misalnya kok tinggal 1 juta ini dana apa diblokir? Ya tanya saja ke Mas Wisnu. Mas dana yang mana ini kok cuma 1 juta? Karena itu harus diselesaikan. Tapi biasanya kalau 30%-an Bapak Ibu itu kalau minimal dananya katakan 50 juta ya sekitar 15 atau 12 Alhamdulillah. Nah itu bisa ditanyakan karena kalau kita yang biasa memang menghandle sendiri pasti insya Allah kita tahu ini belum terselesaikan. Tapi kalau kasus yang disampaikan oleh Bu Gadis tadi, beberapa teman di beberapa fakultas itu dulu juga sering saya marahi karena nama dipinjam kok nggak tahu ini bagaimana, kan tanda tangan. Kalau tanda tangan berarti kalau itu memang dia nggak tahu berarti tanda tangan dipalsukan. Kalau dipalsukan itu sudah masalah hukum. Dan ini kita mau berantas semua agar semua teman-teman pada jalurnya. Nah, alhamdulillah memang kebanyakan yang gandul adalah masalah-masalah SPJ sama luaran. Nah ini yang sekarang coba kita gagas bersama untuk kita selesaikan bersama. Tapi kalau Bapak Ibu, ini saya punya pandak, mestinya kalau diundang ini, ada yang undangannya sifatnya bebas, Bu Gadis, karena Bu Wadek itu biasanya, ayo silakan datang gitu, silakan datang ini saya kena pandak kan juga nggak tahu ya. Ya enggak apa-apa didengarkan saja, dalam artian memang kita harus hati-hati untuk yang ke depan, supaya nanti tidak terkena masalah ini ya. Kita tidak mengharapkan, tetapi dalam perjalanan itu memang ada banyak kendala yang mungkin Bapak Ibu rasakan. Cuman catatan satu yang saya sampaikan pada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya kendala, itu laporkanlah pada yang memberikan pengelolaannya, dalamnya adalah LPPM. Jangan diam saja, nanti diam saja udah 10 tahun enggak teratasi, dan ini yang jadi masalah. Makanya sekarang LPPM juga sudah nggak mau cawe-cawe lagi. Kalau Bapak Ibu memang seperti ini, tanda tangan sendiri, nanti kalau KPK ke sini atau BPK ke sini silakan hadapi sendiri. Nah ini kan lebih repot. Saya sebenarnya lebih memilih kalau diperiksa sama teman-teman LPPM dibantu. Kurang ini Pak Heri, dilengkapi aja. Nanti kalau diperiksa sendiri pun saya sudah lengkap. Nah karena dengan seperti ini biasanya meremehkan. Oke, tanda tangan surat pertanggungjawaban mutlak selesai. Nanti begitu kena sampling dipanggil, hilang semua itu yang namanya kwitansi, hilang semua itu Bapak Ibu nanti jadi masalah. Nah itu makanya lebih baik walaupun tetap menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak, Bapak Ibu silahkan tetap berkonsultasi pada teman-teman di LPPM supaya nanti kalau ya ndongo ae ndongo, muga-muga gak kesampling, muga-muga gak kesampling ngono. Tapi kalau tersampling kita juga sudah punya arahan dari LPPM sehingga ini mempermudah tapi jangan diremehkan. Kan enak, oh saiki wis gak ribet-ribetan, cukup satu surat tanda tangan selesai. Tapi itu tanggung jawab sekarang beralih dari Bu Gadis pada Bapak Ibu. Bu Gadis tinggal udah Pak, saya ini sudah tanggung jawab mutlak, silakan tanya sama penelitinya. Lah ini lebih ribet lagi nanti Bapak Ibu kalau kena sampling. Oleh karena itu permudahan ini mari kita kawal bersama-sama. Bapak Ibu tidak usah meremehkan, tapi tetap berkonsultasi pada teman-teman di LPPM. Itu tambahan dari saya karena nanti toh kalau saya sebagai ketua ya enak, sudah Pak KPK saya sudah nggak ngurusi, ini tanggung jawab mutlaknya pada peneliti, silakan datang ke sini. Nah dulu saya begitu kan teman-teman tolong ikuti aturan kami. Nanti kalau ada Bapak, saya yang bertanggung jawab selaku ketua lembaga, karena ini yang saya hadapi, saya bereskan dulu, jangan menyentuh peneliti saya. Tapi kalau penelitinya sudah rewel, ya seperti ini, kami sudah nggak bisa tanggung jawab, karena yang tanggung jawab adalah penelitinya sendiri. Nah ini mohon Bapak Ibu juga berhati-hati. Oleh karena itu ke depan, mari kita selesaikan permasalahan ini dengan cara kita saling membantu, saling ini, tapi tidak meremehkan. Jadi Bapak Ibu harus tetap cantolannya itu ada di LPPM. Tanya sama Mas Wisnu atau Mbak Yuni, Mbak ini kalau kurang seperti ini kira-kira bagaimana kwitansinya digantikan? Ada kwitansi yang tidak bisa. Nah itu tanyakan, jangan diremehkan. Harus cukup surat ini, bahaya Bapak Ibu. Nah ini mungkin pesan saya, matur nuwun. Ya, matur nuwun Prof. Heri. Yeah. Jadi Bapak dan Ibu, baik, terima kasih. Bisa enggak dilihat? Kenapa dokter?
mengenai dana yang nyantol Iya, tadi. monggo, Dari nanti kita konfirmasi. banking. Oke, nanti kita konfirmasi. Oh, Bapak dan Ibu Kok sangat nggak ada? terbuka Bapak dan Ibu untuk merecek begitu ya Bapak dan Ibu ke LPPM ya. Sudah ada kontak person yang ditunjuk di sini. Oke, silakan terbuka Bapak dan Ibu. Dan mungkin kami sisipkan di sini juga ada pertanyaan ya melalui chat room begitu ya. Jadi SPC yang tahun 2021 sudah disetorkan. Nah, sudah lolos verifikasi dari fakultas. Ya, biasanya Bapak dan Ibu menyelesaikan di fakultas, nanti akan dilaporkan oleh Wakil Dekan 3 melalui surat resmi ke LPPM, sehingga nanti itu yang menjadi dasar untuk pencairan dana. Ya, jadi Bapak dan Ibu seperti itu prosedurnya, ya. Jadi bukan pribadi-pribadi Bapak dan Ibu menyelesaikan, ya, tetap melalui Wakil Dekan 3, ya, supaya yang memberikan pernyataan dari Wakil Dekan 3 bahwa ini sudah diverifikasi oleh pihak fakultas. Oke, itu ada pertanyaan dari Variani Sahrul ya. Oke, itu ada beberapa pertanyaan yang sejenis sih, Bapak dan Ibu. Oh ya, Bapak dan Ibu, dalam perjalanan waktu ini memang sudah ada yang menyelesaikan dan laporan atau SPC itu sudah dikirimkan. Dan Bapak dan Ibu bisa mengambilnya kembali, Bapak dan Ibu, SPC yang dikumpulkan ya, terutama yang tahun-tahun terakhir ini, silakan bisa diambil kembali ya, dan disimpan oleh Bapak dan Ibu. Ya, tetapi seperti tadi, SPTJM yang sudah ditandatangani itu yang dikirimkan ke kami. Ya, Bapak dan Ibu. Ya, itu tentang SPC. Ya, jadi seperti tadi disampaikan oleh Prof. Heri, jadi sebenarnya ini seperti yang diinginkan oleh seluruh peneliti ya. Kadang-kadang memang SPJ ini lebih sulit dari penelitiannya. Nah, itu dikeluhkan sejak dulu. Sehingga inilah kesempatannya untuk penyelesaian ini sudah sangat diringankan, ya. Sudah tidak lagi mengumpulkan SPJ, tidak lagi verifikasi. Kemudian, nah kadang-kadang juga nota-nota yang menyertainya itu mencari-cari, pokoknya semplek pengeluarannya dengan RAB-nya. Nah, ini kan juga sebenarnya juga tidak mendidik ya, juga membuat kita ini membuat hal-hal yang aneh-aneh begitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan kemudahan inilah kita bisa bersama-sama melaksanakan penelitian sebaik mungkin, lebih fokus ke penelitiannya. Dan untuk penelitian ke depan Bapak dan Ibu ini sudah berbasis output, sehingga sama nanti kelanjutannya tidak ada lagi SPJ yang dilaporkan, tetapi betul-betul luaran yang dihasilkan. Tetapi RAB yang diusulkan di proposal ini akan direview oleh reviewer seteliti mungkin, sehingga disinilah sebagai ganti bahwa SPJ itu tidak lagi dilaporkan di akhir penelitian. Ya, Bapak dan Ibu, mungkin itu tambahan. Baik, kami lanjutkan kembali yang raise hand ini urutannya ini Pak Budi Prasetyo. Monggo kami persilakan Dr. Budi Pras. Setelah itu Prof. Cikita nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih, monggo Dr. Budi Pras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, ini saya mendapat info bahwa ada Nun Sewu, nama saya kok ini apa namanya tercakup, ternyata ada penelitian Nun Sewu. Saya sebenarnya merasa enggak pernah menyetujui dan menjadi anggota, tapi saya dijadikan anggota. Dan ini tidak ada hubungannya dengan kedokteran dari Dr. Gadis. Jadi model penguatan kelembagaan KPU dan Bawaslu dan sebagainya ini, saya juga tidak paham ini. Tadi sudah ini saya mohon izin aja bagaimana cara menyelesaikan. Saya merasa mohon maaf saya tidak pernah mengetahui ini penelitian ini. Penelitian Topengmas saya juga mohon maaf saya tidak. Nah, kan tidak ada hubungannya dengan kedokteran. Karena Nun Sewu, Budi Prasetyo itu kalau di UNER itu ada, menurut saya ada beberapa, saya tidak paham juga. Misalnya Nun Sewu ada dari fakultas yang lain selain dari kedokteran loh, Dr. Gadis. Saya hanya Nun Sewu mungkin ada yang keliru nyantup nama saya. Matur nuwun gitu aja. Karena ini saya paham judulnya aja, saya mohon maaf saya tidak paham judulnya. Karena masalah Bawaslu dan sebagainya saya tidak paham. Baik. Matur nuwun Dr. Budi Pras. Ya, jadi mungkin ini tetap akan kita cross check ya, kita cek kembali ya. Karena mungkin datanya Budi Pras
mungkin fakultasnya ya, karena nama Budi Pras mungkin banyak ya, non sewu ya. Ada Jadi banyak di UNER, banyak Budi Prasetyo. ya. Anu Oke, Bu baik. Gadis, jadi yang bertanggung jawab itu ketuanya Pak Budi. Jadi kalau anggota Ya. tenang saja, enggak apa-apa. Oh, Oke. matur nuwun Pak Prof. Nggih, Heri. nggih, nggih. Oke. Ya, Jadi matur nuwun. ini bukan anggota, jadi memang yang diundang di sini adalah sebagai ketua peneliti, sebagai penanggung jawab ya. Jadi kalau Dr. Budi Pras ini tidak merasa, mungkin kami kekeliruan di kami ya, mohon maaf, nanti akan kami cek kembali ya Dr. Budi Pras. Karena memang datanya banyak ya, jadi mungkin ada kekurangan. Nanti kami informasikan kembali nih Dr. Budi Nggih, Pras. matur nuwun Dr. Gadis. Matur nuwun. Matur nuwun Prof. Oke. Heri nggih. Wisnu mohon dicatat ya. Mohon maaf. Ya. Tolong Mbak Yuni, Mas Wisnu dicatat ya. Tadi Dr. Lukitra, Dr. Budi Pras itu nanti diberikan umpan balik ya. Baik, selanjutnya berikutnya Prof. Monggo Prof. Cikita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur Waalaikumsalam nuwun Bu warahmatullahi. Gadis. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya pada tahun 2019 mendapatkan dana hibah kerjasama dengan luar negeri. Itu SPJ sudah kami selesaikan. Lalu luaran sudah kami buat. Jadi satu naskah untuk Q1 dan satu naskah untuk Q3. Masalahnya kami entah bagaimana kok terliwatkan mencantumkan nama mitra di luar negerinya, Bu Gadis. Saya jadi ini kami diminta, kemarin saya sudah laporkan bahwa diminta untuk membuat lagi. Saya saat ini sedang menulis dan memasukkan submit satu naskah lagi. Tetapi mohon maaf karena data-datanya sudah minim sekali begitu. Itu yang pertama. Jadi kami sudah dua sebetulnya, sudah dua mensubmit, cuma tidak ada nama sensei yang ada di Jepang itu. Itu yang pertama. Yang pertama. Lalu yang kedua, saya ini sebagai peneliti kedua PDUPT tahun 2020 dan 2021. Tetapi karena beliau wafat, ketua pertama, maka saya sebagai yang menyelesaikan gitu. Ini untuk 2020 sudah beres. 2021 ini SPJ kemarin saya sudah bereskan, tetapi kata Mbak Yun nanti dibuat SP apa itu akan saya buatkan. Cuman untuk penyelesaian submit naskahnya sedang saya kerjakan. Apakah saya juga harus membuat pernyataan kesanggupan untuk mengeluarkan publikasi itu ya, Bu? Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ini mungkin di luar dari skema pembicaraan pendanaan sisa 30%. Tadi Bu Gadis menyampaikan bahwa ada dana-dana penelitian. Gitu. Mohon maaf, saya ingin menyampaikan bahwa tahun ini kami dari FKG mendapatkan dana PRN, Bu Gadis. Nah, dana PRN ini di dalam aturan BRIN itu kami tidak bisa mengeluarkan dana untuk uji-uji. Lalu, apakah kami bisa mengajukan dana penelitian yang tadi disampaikan oleh Bu Gadis itu? Apakah tidak begitu untuk melengkapi dana dari penelitian PRN kami? Memang dananya itu saat ini sedang ada revisi dari BRIN untuk RAB-nya, tetapi sudah pasti disebutkan bahwa kan hanya 3 hal yang bisa didanai, yaitu pembelian bahan, kemudian perjalanan, dan proses penelitian, honor untuk penelitinya itu. Hanya itu. Jadi ada 3 hal yang mungkin saya ingin dapat kejelasan dari Bu Gadis
bagaimana penyelesaiannya. Nggih, matur nuwun Bu Gadis. Oke, matur nuwun Prof. Cikita. Bapak dan Ibu mungkin ada yang mirip pertanyaannya dengan Prof. Cikita nggih. Pertanyaan yang pertama jadi tentang penyelesaian yang bermitra dengan luar negeri. Kalau memang belum dilengkapi nih Prof, mohon itu dilengkapi karena ini sebagai persyaratan memang harus ada pernyataan dari mitra luar negeri. Mungkin kalau tinggal itu silahkan kan panjenengan masih Kalau belum pernyataan sampun Bu, tapi publikasinya tidak mencantumkan beliau. Yang dua yang sudah publish itu tidak mencantumkan beliau. Yang satu ini yang sedang kami submit itu ada nama beliau. Tapi mohon maaf karena datanya kami harus kolek lagi begitu Bu. Nah ini kan butuh waktu kalau kami harus menyelesaikan dua dalam sampai akhir tahun ini itu pasti butuh waktu gitu kami. Ya, baik Prof. Jadi ini karena ini juga pertanggungjawaban karena skemanya adalah mitra luar negeri juga. Jadi memang dari jurnal yang mungkin sama dengan tadi penyelesaian yang tadi misalnya diturunkan satu level, boleh mungkin Prof kalau memang sudah publish yang lalu itu bisa kita anggap ya. Jadi ini solusi sebenarnya memang berusaha untuk meringankan peneliti. Itu yang pertama. Saya mau nawar ini Bu Gadis. Kalau diturunkan kuartirnya akan kami selesaikan begitu. Tapi dari jumlah kami mendapatkan dana 100 juta. Jadi kami kan harus menanggung harus publikasi 2 naskah. Ya. Kalau kami mempublikasikan 1 naskah dengan nama beliau, berarti kami 3 naskah. Itu boleh nggak? Ya, boleh, Prof. Boleh ya? Artinya ini solusi ya, artinya bagaimanapun Bapak dan Ibu, publikasi tetap harus publikasi kalau memang itu sudah ada di kontrak. Tapi itulah harapan kami ya, memang ini konsekuensi ya Prof. Heri, kita memberikan kemudahan supaya dana ini terselesaikan, tapi memang nanti mungkin kuartil kita di UNER ini jadi memang tidak tercapai yang top kuartil begitu Prof. Heri, tapi ini memang kita harus memang tidak bisa menyelesaikan 2 hal besar bersama-sama, jadi memang salah satu menjadi korban. Tapi ya sudah, yang ini dulu saja selesai, ya mudah-mudahan dengan kemudahan ini supaya Bapak dan Ibu peneliti yang berhutang, kami anggap berhutang ya Bapak dan Ibu, mohon maaf, supaya ini diselesaikan dulu. Ke depan kita akan tetap kami tuntut. Boleh hanya 1 ya Bu? Kalau dulu untuk mandat atau riset diminta 2, tetap 2, hanya kuartilnya yang diturunkan Prof, kuartilnya jadi mungkin diturunkan. gini Bu Cikita, jadi saya kan belum menangkap semua. Kalau 2 yang sudah dihasilkan, yang lupa pakai orang luar negerinya itu merupakan bagian dari luaran. Nah ini yang ditawarkan kemudahan untuk dari Bu Gadis. Jadi 2 itu oke, kita close untuk keuangannya. Artinya ini sudah capek, tapi secara adat Ibu kan masih punya utang yang harus mencantumkan orang luar negerinya tadi. Jadi mungkin yang ini kan sebenarnya sudah punya luaran, cuman masih kurang nama orangnya. Nah ini dipakai sebagai penyelesaian 30%-nya. Jadi saran saya ke Bu Gadis, oke ini 30%-nya close, tetapi secara adat masih punya hutang 1 yang kita tidak perlu ribeti masalah keuangan. Saya takutnya ini Pak Prof. Heri, karena ini kan internal toh ya. Desembernya itu loh yang saya tidak bisa takut begitu, takutnya tidak selesai Desembernya. Ya artinya yang Desember itu kan sebenarnya seluruh keluarannya Bu. Sebenarnya panjenengan sudah punya luaran tapi lupa mencantumkan. Udah enggak apa-apa, ini dianggap sebagai disclosure untuk yang keuangannya, tetapi untuk yang dengan orang luar negerinya dikejar saja sampai dapat, tetapi itu ada perjanjian. Kalau kami tidak ada batas waktu, bisa misalnya Februari begitu baru artinya kalau memang luar sebelumnya kami akan kerjakan, Prof. Oh iya. Jadi luaran sebelumnya kan sudah mencukupi, cuman karena lupa saja. Jadi itu mungkin masih bisa dimaafkan lah sama Bu Gadis. Nanti tinggal ini perjanjiannya secara adat aja dengan Bu Gadis, untuk yang orang luar negerinya ya dibatasi sampai tahun depan pun ya nggak apa-apa. Tapi secara keuangan kan bisa sudah diselesaikan. Kalau keuangan sudah beres. Baik. Yang ketiga Bu Gadis. Ya, yang tadi itu penelitian apa ya, non saya Bu? PDUPT Bu Gadis. Oh di RPM ya? Ya, atas nama Prof. Tuti Kusuma. Oh, Prof. Tapi Prof kita yang tadi 2 itu yang KLN. Nah ini, iya Tania. Ini sama Prof. Heri seperti tim kami yang dulu dengan Pak Ketut itu masalahnya. Ini dengan Dr. Tania. Semoga Dr. Tania sedang memasukkan 1, tapi 1 lagi sedang kami susun kembali.
Baik Prof. Kami Jadi akan kalau membuat surat, kami akan membuat surat dan kami berjanji Pak Prof Heri seperti yang lalu. terima kasih Prof Sukita. Baik, kemudian yang sekarang sedang berjalan yang PDUPT, yang SPTJM kalau memang sudah berjalan ya mengikuti yang kemarin saja. Jadi tidak mengikuti yang sekarang. Jadi diselesaikan saja yang kemarin. Kemudian yang PRN, nah ini skema yang berbeda lagi Bapak dan Ibu ya. Kalau saat ini intinya apakah itu terkait kalau kemarin hutang kemudian sekarang ada pengajuan proposal baru, apakah boleh? Tentunya boleh Bapak dan Ibu, tapi proposalnya tentunya berbeda. Betul. Kan proposal yang kemarin ini kan nanti double funding kalau seperti itu. Monggo, tapi dipilah Prof, dan tentunya tanggung jawabnya juga berbeda atau luarannya. Iya. Prof. Baik, terima kasih Prof Sukita. Matur nuwun Bu Gadis, matur nuwun sangat. Kemudian berikutnya sebentar kami selipi yang di chat room Bapak dan Ibu. Monggo informasi berikutnya SPJ yang sudah disetorkan ke LPPM untuk diverifikasi. Oh sudah ya? Ya, diganti dengan SPTJM. Baik. Dari Prof Titi Bernianti, bagaimana dengan SPJ yang sudah dibuat, luaran dikirimkan tapi blokir nggak dibuka. Ini sedang proses Prof. Artinya kalau sudah ada surat pernyataan atau surat keterangan yang dikirimkan oleh wakil dekan 3-nya ke LPPM, maka akan proses tentunya ke Direktorat Keuangan dan seterusnya. Jadi tidak semata-mata menyampaikan kemudian langsung dibuka blokir, karena perlu proses juga, kemudian nanti buka blokirnya di bank juga kami butuh waktu. Tapi insya Allah semua sedang berjalan dan sedang diproses. Ngaten Prof Titi Bernianti atau Bapak Ibu yang pertanyaannya sejenis Kemudian kemudian monggo yang resen berikutnya Pak Taufik, kemudian nanti Pak Trias. Silakan Pak Taufik. Maturun, Singkat padat Pak Taufik saya enggak bertanya Bu, saran. Maturun. Ini Bu, seingat saya sampai 2019 atau 2020 lupa saya. Itu kita sudah pernah mengisi kinerja. Setiap ini kan diminta LPPM, LPI waktu itu untuk mengisi kinerja dan itu dilampirkan buktinya. Jadi mungkin saran saya nanti LPPM memberikan list kepada semua peneliti mungkin apa saja yang belum gitu Bu. Jadi ini kan diminta memasukkan Bu ya, memasukkan yang ke link itu loh untuk outputnya. Mungkin supaya karena kadang kan juga hilang semua, jadi mencari lagi. Jadi mungkin apabila bisa dicek dari kinerja itu kan kemarin kita juga upload buktinya, publikasi gitu, outputnya maksudnya, sehingga mungkin kalau nanti bisa nanti di list, misalkan saya gitu tahun 2017, 18 apa yang belum gitu ya. SPJ jelas gitu karena kemarin sudah beberapa verifikasi ada belum perbaikan. Jadi untuk output Bu, untuk output yang apakah bisa dilihat dari yang kinerja yang kita laporkan, itu pertama. Kemudian yang kedua, seperti PTUPT itu kan tidak ada output luaran publikasi, yang ada kan video dan lain-lain. Artinya apakah harus ada output itu, sehingga dari situ kan bisa dicek, sehingga tidak semuanya pasti outputnya luarannya kan pasti publikasi. Karena di PTUPT kalau tidak salah video yang diupload dan istilah bukti video dokumentasi kegiatan. Karena kemarin saya dapat yang 2019-2020 yang PTUPT itu juga luarannya adalah output videonya. Jadi mungkin itu perlu apakah itu saya harus publikasi karena itu kan tambahan mungkin. Karena yang dimaksud di sini kan wajibnya luaran wajibnya maksudnya. Termasuk yang 2017 saya dapat PTUPT itu pun waktu itu luarannya hanya seminar kalau tidak salah, belum ada kewajiban untuk publikasi waktu itu, yang PTUPT kalau tidak salah. Tetapi yang pasca dokter saya dapat 2 tahun itu memang luarannya publikasi dan sudah saya laporkan dan waktu itu juga kinerja. Jadi mungkin saran saya nanti dibuatkan list, karena mungkin kami juga belum dapat yang dari fakultas, jadi bisa dilistkan lagi, misalkan per nama itu siapa, tahun berapa, output yang belum apa gitu, sehingga itu nanti bisa kita lampirkan lagi dan termasuk outputnya apakah perlu harus
kalau memang bukan luaran publikasi ya mungkin sebaiknya dicantumkan sudah tercapai apa belum terkait dengan itu. Sehingga tadi itu kalau tadi kan seakan-akan di list itu kan semuanya publikasi, Bu. Karena di PTUPD kalau tidak salah bukan publikasi luaran wajibnya, tetapi ada seperti video dokumentasi dan lain-lain. Mungkin itu saran dari Baik, terima kasih nuwun, Pak Taufik. Baik, jadi data kinerja ya sarannya, terima kasih atas saran dan masukannya Pak Taufik. Ya, untuk luaran yang di-upload itu memang adalah luaran publikasi, yaitu luaran wajib. Tentang luaran tambahan seperti juga Pengmas, itu memang tidak menjadi kewajiban publikasi maksudnya. Tapi itu tetap menjadi perhitungan bahwa apabila sudah dijanjikan di kontrak, ya Bapak dan Ibu, ya itu tetap harus dipenuhi. Tapi mungkin bisa, misal seperti video tetap bisa di-share yang berupa tambahan, ya. Atau Bapak dan Ibu bisa mengirimkan laporannya, ya, bahwa ini sudah diselesaikan dan sudah ada bukti. Nyata nih Pak Taufik ya. Aduh Bu, kan kalau PTUPT itu luar wajibnya video, sana jurnal. Nah, video pun maksud saya, boleh. Video artinya seperti tadi, entah itu video, entah berupa buku dan lain-lain, mohon itu dilaporkan ya. Karena semuanya tetap sesuai dengan perjanjian di awal ya. Hanya saja diberikan kemudahan atau keringanan tadi penurunan untuk publikasi ya, yang satu level. Ngaten ya Pak Taufik, matur nuwun masukannya Pak Taufik. Berikutnya Pak Trias, silakan padat singkat jelas ya Pak Trias. Siap Dokter Gadis, matur nuwun atas pertama ini terkait masalah sistem Bu Gadis. Untuk yang Silitapmas itu kan sudah ada sistemnya dan kita sudah memberikan laporan SPTJM dan seterusnya di sana. Nah, apakah ini kemudian di LPPM ketika kita sudah upload di sistem Silitapmas termasuk luarannya, apakah kemudian otomatis sudah dicek oleh LPPM ataukah kita juga harus lapor lagi ke LPPM? Itu satu. Kalau memang bisa menurut saya lebih enak, akhirnya oh sudah, ini sudah beres, terus uang yang di hold itu bisa langsung di-clear gitu. Kalau semisal memang harus lapor, ya oke, enggak apa-apa. Kemudian yang kedua yang dari internal juga kami mohon juga kembali lagi ke sistem Bu Gadis, karena kalau enggak sistem menurut saya akan lebih susah. Jadi katakan mandat saya ini kurang berapa ya, kayaknya udah publikasi ini, jangan-jangan ada yang kurang. Kok nggak cair-cair, karena kebetulan mungkin kita nggak ngecek di situ. Sehingga kalau semisal UACC atau membuat sistem seperti EIPKI begitu, sehingga ketika dosen itu dapat penelitian, ada kontraknya jelas, langsung dibuatkan akun di UACC-nya bahwa kewajibannya di sini. Jadi kalau kemudian tiap orang bisa upload sendiri kapanpun tanpa harus email-email yang seperti itu tadi. Karena kalau email ya mungkin bisa lupa. Menurut saya itu aja sih, sehingga setiap orang nanti kita bisa mengingatkan teman-teman dosen peneliti itu di UACC-nya gimana, sudah sampai apa. Sehingga ketika ini sudah lengkap, mungkin secara periodik 3 atau 4 bulan sekali, nanti LPPM bisa ngecek, kalau udah beres ya sudah langsung dilakukan pencairan seperti IPKI ngaten Bu Gadis. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Trias ya. Memang ini kekurangan yang ada di kami ya. Jadi memang sampai saat ini kami memang sedang membangun sistem Pak Trias. Artinya bahwa ya Pak Trias mungkin juga perso sendiri ya. Selama ini kita banyak manual begitu. Jadi data kita itu banyak, nah sehingga ini juga yang menjadi kelemahan. Dan nanti untuk ke depan insya Allah by system Pak Trias, tentunya untuk memudahkan pendataan baik dari LPPM maupun dari peneliti. Ngaten ya Pak Trias. Satu lagi terakhir Bu Gadis, berarti kalau sampai kita sudah masukkan SPTJM untuk ini semuanya, tanggungan kita, nanti sampai 31 Desember kalau tidak tercapai, berarti dana yang di-hold langsung diambil secara otomatis dan semuanya udah clear gitu, blank slate, kita nggak punya tugas, kita nggak punya hak gitu, atau untuk luarnya tetap ditagih sampai nanti selesai dari ininya Bu Gadis? Ya, bila tidak, tentunya ini yang yang sudah kami sampaikan tadi ya, kalau memang sampai 30 Desember nih,
dana itu tidak diselesaikan, ya dana hangus itu untuk pendanaan, ya, Bapak dan Ibu. Tetapi untuk luaran apakah kemudian ya sudah nggak selesai seperti itu. Tapi tentunya ada konsekuensi pribadi sebenarnya nih Pak Trias ya, bahwa ya sudah loh kita ini sejak awal itu didanai begitu ya, kemudian diminta luar pertanggungjawabannya berupa luaran, ya diupayakanlah gitu. Toh itu juga kembali ke Bapak dan Ibu bahwa luaran itu atas nama Bapak dan Ibu. Okay. Saya rasa usul kalau bisa tegas saja kemarin Bu Gadis. Jadi kalau belum selesai 31 berarti nanti di tahun berikutnya di ban 2 tahun ya, atau apa gitu. Nuwun sewu. Jadi memang untuk yang sudah menandatangani surat pernyataan bahwa bersedia publikasi sampai 31 Desember, monggo diusahakan secara maksimal. Bila tidak selesai dana 30%-nya hangus ya, dikembalikan ke kas. Dan yang kedua, berikutnya kami memang tidak kami sampaikan di awal tadi, mohon maaf, bahwa akan dipertimbangkan untuk pengajuan yang berikutnya. Jadi akan kami pertimbangkan untuk tidak mendapatkan pendanaan di pengusulan berikutnya. Mohon ini bisa dipahami. Jadi ini jangan sampai kami memberikan kemudahan, tapi Bapak dan Ibu seperti yang disampaikan Prof. Heri tadi kemudian meremeh-remehkan ya. Kami percayalah Bapak dan Ibu, ini semua sudah menjadi tanggung jawab kita. Begitu nggih Pak Trias, Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih. Ya mungkin perlu kami tambahkan karena di panduan yang tahun 2022 ini kami juga sudah mencantumkan Pak Trias, apabila tidak menyelesaikan maka akan diberikan sanksi ya, untuk tidak mendapatkan pendanaan di tahun berikutnya sampai luaran tersebut diselesaikan. Ngaten nggih Pak Trias. Baik. Terima kasih. Selanjutnya saya bacakan dari chatroom, tidak ada yang raise hand tentang data nanti dari saya resign Bu Gadis. Saya resign Bu. Oh iya, maaf ini panas saya belum saya geser. Bu Variani, monggo Bu Variani. Kami batasi, mohon maaf Bapak dan Ibu sampai pukul 11 karena saya singkat aja Bu, klarifikasi. Tadi Bu Gadis menyampaikan bahwa kalau setelah menandatangani surat pernyataan lalu sampai 31 Desember tidak selesai luarannya, maka uangnya akan hangus begitu dikembalikan ke negara. Berarti posisi dananya itu setelah tanda tangan pernyataan ke kami peneliti ataukah tetap di UNER? Karena di surat pernyataan yang saya baca tulisannya itu adalah maka saya bersedia untuk mengembalikan sisa dana. Berarti kan setelah tanda tangan pernyataan dananya diblokir, dibuka kembali ke peneliti gitu toh atau bagaimana? Ya, artinya dikembalikan ke kas negara, kami yang akan melaporkan ke Direktorat Keuangan, kemudian meneruskan ke bank yang terkait ya untuk dana itu dikembalikan ke negara. Jadi bukan pajak. Jadi setelah Bapak Ibu tanda tangan, setelah Bapak dan Ibu tanda tangan menyatakan bersedia, artinya kalau tidak memenuhi pernyataan atau usulan atau solusi yang dipilih tidak terpenuhi, nah itu kami anggap yang tadi seperti Pak Trias di 31 Desember tidak sanggup menyelesaikan, maka hangus. Dana itu akan dicairkan tapi tidak dicairkan ke Ibu tapi kembali ke kas negara. Itu artinya. Berarti maaf Bu, saya membacakan ini pernyataannya ya. Di pernyataan tulisannya begini Bu, maka apabila batas akhir belum menyelesaikan, maka saya bersedia untuk mengembalikan sisa dana penelitian. Kalau saya yang tanda tangan, berarti kan setelah saya tanda tangan menyerahkan surat pernyataan, dananya cair di kami. Kalau kami yang mangkir, berarti kami menyetorkan lagi 30%. Karena bunyinya di pernyataannya saya Bu. Begini Bu Variani, jadi karena dana itu sudah ditransfer ke rekening Bapak Ibu masing-masing dengan status blokir. Artinya sebenarnya itu ya salah, tapi juga nggak salah. Kami juga dulu disalahkan, belum selesai kok ditransfer. Nah kemudian teman-teman, lah ini kok dana kok masih nyantol, loh kok niku bingungnya KPK yang terus peneliti gimana? Artinya kami selesaikan dengan cara waktu itu masih zamannya Pak Joko, Pak Heri, kita sudah transfer sehingga di UNER tidak punya tanggungan lagi. Tetapi
menjadi masalah karena kalau kami ditanya, oh sudah uang sudah kami transfer ke penelitinya. Kami ditanya lagi, lo gorong mari kok diselesaikan, nantinya luar belum. Nah ini kan jadi masalah. Nah tanda tangan itu Bapak Ibu, karena uangnya sudah ditransfer ke Bapak Ibu, memang nanti kalau tanggal 31 Desember belum terselesaikan, maka kami mohon bantuan Bapak Ibu, nanti uangnya itu karena sudah nyantol di sana, kecuali pihak banknya. Pihak bank dengan surat-surat yang kita punya bisa langsung ditarik. Tapi biasanya ini agak ribet di banknya, enggak mau Pak, ya uangnya harus dikeluarkan sendiri oleh yang punya rekening. Nah oleh karena itu nanti jika ini memang yang terburuk terjadi, Bapak Ibu kita mohon untuk bisa menarik dana itu dan mengembalikannya ke kami. Kalau pihak banknya tidak bisa membantu, kalau pihak banknya bisa membantu ya sudah Bapak Ibu diam saja dulu. Nanti Pak ini saya tidak sanggup Pak, ya sudah nanti kita urus. Nah begitu di banknya tidak mau, maka kita akan surati Bapak Ibu mohon dananya itu bisa dikembalikan, itu yang dimaksudkan. Artinya nanti Mas Wisnunya atau banknya membuka blokir, tetapi uangnya karena di rekening Bapak Ibu. Jadi bank kan tidak bisa sekedar memindah-mindah begitu ya. Jadi nanti kita surati untuk mengembalikan gitu. Tapi uang tadi memang harus dibuka dulu supaya nanti enggak ngambil dananya Bapak Ibu pribadi. Jadi blokirnya tadi kan memang uang sudah ada di rekening. Sehingga ini kalau banknya membantu, maka tidak masalah. Tapi kalau tidak bisa membantu, maka kita akan minta banknya tolong dibuka blokirnya sehingga penelitinya bisa kembalikan. Nah ini mungkin kalau Bapak Ibunya masih ada di sini ya masalah. Tapi kalau ketua penelitinya mungkin ya meninggal dan sebagainya, nah ini juga nanti akan diurusi oleh LPPM. Maaf Prof. Heri, bagaimana dengan dana yang internal? Yang internal kan belum ke kami. Ya, kalau seperti itu beda lagi Bu. Beda lagi. Bantu. Kalau sudah masuk ke rekeningnya, itu artinya sudah uangnya ada di rekening Bapak Ibu. Status blokir kan itu uangnya ada di kami, ada di masing-masing peneliti. Nah itu nanti penyelesaian kira-kira gambar seperti itu. Mudah-mudahan pihak banknya bisa membantu. Itu saja Bu. Oke, Bu Variani, berarti kalau dana internal juga enggak ke kita ya berarti ya, sama aja berarti ya. Tetap di fakultas ya. Sebenarnya kan dana yang di dana internal itu kan 30% tidak dicairkan. Cuma dananya kan masuk ke rekening UNER. Nah, di rekening UNER itu istilahnya sudah ada namanya ibu. Jadi itu uangnya ibu tapi tidak kami cairkan. Jadi bahasa yang di situ tuh sudah tidak masalah. Jadi intinya kalau nanti ibu tanggal 31 Desember tidak bisa menyelesaikan, ya berarti uang ibu yang atas nama ibu di rekening UNER itu sudah tidak menjadi atas nama ibu, tapi akan menjadi atas nama UNER. Begitu. Jadi kata-kata yang ada di surat pernyataan itu secara garis besar alurnya seperti ini, tapi nanti prosesnya itu yang berbeda antara internal dengan DRPM. Baik. Saya kira cair ke kami bisa untuk bantu biaya submit publikasi gitu. Jadi saya kira cair dulu, jadi saya pakai buat submit kan lebih memudahkan kami begitu loh Pak. Maksud saya begitu. Oh, buatan kalau internal beda. Jadi untuk membantu kami untuk submit begitu uang 30%-nya. Nggak bisa begitu nggih. Buatan nggih internal beda soalnya. Ya sama saja berarti ya. Jadi memang intinya 30% itu tidak akan bisa dipakai dulu sebelum luaran tercapai. Intinya memang seperti mau dana internal maupun eksternal. Cuma bedanya rumahnya saja yang berbeda. Oke, berarti sama nggih Bu Gadis. Saya pikir Bu Gadis, saya kira dengan adanya surat pernyataan itu membantu kami untuk menjadi dana kami submit begitu loh, mempercepat kami untuk submit. Kalau saya pikir tadi seperti itu, dengan adanya solusi seperti ini. Kalau enggak ya berarti ya sama saja berarti ya Bu. Iya Bu Variani, jadi ya sebenarnya kan seperti perjalanan konsekuensi penelitian semuanya, jadi Bapak dan Ibu publikasi setelah terpublish buktinya disampaikan, maka dana 30% akan cair. Nah kalau dicairkan sekarang, nah nanti bermasalah lagi Bapak dan Ibu, 30% cairkan untuk publikasi, lah apa doain nanti sudah kadung cair ternyata tidak publish misalnya begitu. Ngaten nggih Bu Variani. Dan untuk dana 30% tadi memang kalau yang internal beda yang dengan DRPM ya Bapak Ibu, karena yang internal itu
nama Bapak Ibu, dana itu memang tidak di rekening, nggak kelihatan di rekening Bapak Ibu. Beda yang dengan di RPM, memang sudah langsung ke rekening masing-masing, tapi terblokir. Sedangkan yang internal itu nama Ibu, dana Ibu itu ada di universitas dan itu terblokir. Jadi tidak tampak di rekening Bapak dan Ibu. Ngoten ya Bapak dan Ibu, Bu Variani ya. Ya, selanjutnya sebentar. Izin Dr. Gadis. Ya, berikutnya tadi Pak Andra. Ya. Baik, silakan Pak Andra. Singkat, padat, dan jelas Dr. Gadis terkait dengan luaran internal PUF. Ini ada beberapa luarannya sudah selesai, kuartilnya terpenuhi. Cuman permasalahannya pada nama corresponding author-nya itu bukan nama pertama pada PUF-nya. Nama pertama pada PUF-nya itu adalah masuk ke dalam co-author. Begitu. Apakah boleh itu dijadikan luarannya ataukah tidak boleh? Terima kasih Prof. Heri dan Dr. Gadis. Oke, baik Pak Andra ya. Jadi memang sesuai yang di kontrak itu ya, jadi jurnal itu dipublish, ketua penelitinya itu sebagai first author atau corresponding author. Bukan co-author yang ada di tengah-tengah begitu ya. Y. Jadi begitu ya Pak Andra. Y. Ya. Y, jadi diupayakan sesuai dengan pernyataan sebelumnya, tapi hanya levelnya aja diturunkan. Gitu ya Pak Andra. Y. Jadi bagaimana Dr. Gadis? Masih tidak boleh ya? Ini kadang-kadang itu banyak sekali perkecualian, banyak masukan ini kadang-kadang. Jadi mungkin kalau saya bisa bantu, ini pertama mungkin saran ya buat teman-teman. Jadi biasanya kalau PUF itu kan levelnya untuk mahasiswa dan sebagainya. Kalau kita bantu itu ya, jadi mahasiswa boleh kita arahkan di depan. Cuman cari jurnal yang memang menuliskan koresponden itu kan bisa lebih dari satu, sehingga kita sebagai yang punya dana itu bisa posisinya di belakang pun saya tidak masalah gitu. Supaya teman-teman yang di depan itu mahasiswa bisa di depan semua, itu mungkin saran ya. Kemudian yang kedua memang kalau judulnya memang persis dengan atau mungkin ya tidak terlalu jauh atau sangat mirip dengan usulan PUF-nya, barangkali nanti mungkin masih bisa dinegukan karena mungkin kesalahan penulisan dan sebagainya. Nah, yang kita khawatirkan bersama adalah biasanya dananya ini digunakan untuk yang lain, kemudian ada penelitian yang lain. Nah, ini diklaimkan untuk memenuhi luaran dari ini yang tanggung jawab kita gitu. Jadi nanti mungkin Bu Gadis bisa cek aja dulu gitu untuk ininya. Jadi ini untuk jalur percepatan, tetapi mungkin harus diperiksa dengan betul supaya ini bisa menyelesaikan permasalahannya. Nah, ke depan mungkin yang bersangkutan atau teman-teman semuanya nanti disarankan, saya biasanya begitu, mahasiswa di depan saja semua, tapi nanti korespondennya tetap ikut saya, walaupun koresponden lebih dari satu, mungkin mahasiswa juga bisa berkoresponden. Nah, itu sarannya Pak Mas Andra. Cuman dalam kasus ini mungkin nanti coba dilihat dulu, barangkali juga bisa bantu untuk melihat isi papernya dan proposalnya gitu. Kalau misalnya memang betul-betul itu dan hanya kesalahan tulis, barangkali masih mungkin ada jalan keluarnya. Tapi tetap saja nanti supaya keuangan sampai tanggal 31-nya ini kan sudah tercapai, tapi masih dipertanyakan terkait dengan luarannya. Nanti mungkin saya bisa bantu untuk meriksa saja lah. Kalau misalnya oke, nanti saya akan kontak dengan diskusi dengan LPPM. Artinya bahwa ini bukan sekedar mempermudah, tetapi mungkin ada hal yang lainnya supaya ke depan juga tidak terulang kembali. Saya kira itu mungkin Mas Andra. Baik, terima kasih Prof. Heri, Dr. Gadis. Baik, terima kasih Pak Andra. Ya, nanti perlu diluruskan ya Pak Andra. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya kami bacakan yang dari room chat ya. Oke, dari Pak Faisal ya. Untuk luaran penelitian targetnya Q4. Kalau turun satu level jadi kemana? Ya, jadi Bapak dan Ibu Q4 itu memang kalau dari rankingnya dari kuartil, ini Prof. Heri, kalau sudah Q4, apakah boleh diturunkan menjadi jurnal nasional terakreditasi? Kalau Q4 ya harus Q2 malah kalau saya. Jadi itu sudah paling bawah, Bapak, jangan ditawar lagi. Artinya yang seperti ini mungkin ya, ini cuma tawaran. Mungkin nanti bisa
dibantu oleh teman-teman reworking yang ada di fakultas atau tempat kami. Cuma waktu itu kan saya lihat kalau targetnya sampai tanggal 31 di reworking pun juga belum tentu secepat itu. Nah, cuman nanti ada catatan Bapak Ibu kalau di reworking dan bisa terbit. Nah, ini yang reworking siapa yang bantu? Kan artinya bahwa dananya itu nanti kembali ke peneliti lah. Kok enak wis dibantu nanti dananya ke peneliti. Nah, ada konsekuensi-konsekuensi kalau memang di reworking itu yang nanti harus dibicarakan bersama. Dan kami pun dengan segala tugas kami ini kan sudah banyak ya. Ini kalau mereworking mungkin ya nggak bisa membantu banyak-banyak Bapak Ibu. Apalagi yang minta di reworking, Pak ini Q1 Pak tolong di reworking. Waduh, Q1 kok di reworking. Kalau yang Q4 tadi mungkin bisa kita bantu ya dengan konsekuensi syarat dan ketentuan berlaku gitu nanti Bu Gadis yang menjelaskan. Karena nanti kalau itu publish walaupun mundur itu kan ada konsekuensi IP di kami. Bapak Ibu dapat IP-nya. Mungkin yang itu barangkali walaupun tidak banyak kan bisa menggantikan dana 30%-nya yang mungkin tadi dikembalikan ya, karena ini ya cuma nanti tolong ini juga harus ada pelakuannya yang bantu reworking ini, tolong Bapak Ibu nanti juga harus punya ini kesepakatan sendiri di sana, karena kasihan nanti teman-teman disuruh bantu reworking ternyata dia nggak dapat apa-apa kan ya, jadi masalah. Ini hanya aja Bapak sebagai tambahan, cuman kalau sudah targetnya Q4 ya enggak bisa ikut yang Q1 ke Q2, itu levelnya berbeda. Q4 ya tetap Q4 aksen gitu aja turunnya. Matur nuwun. Oke, terima kasih Prof. Heri. Ya, Bapak dan Ibu, jadi untuk reworking memang nanti tidak semata-mata langsung diserahkan LIPJPHKI, tentunya di sana juga ada syarat dan ketentuan berlaku, tapi itu suatu hal yang perlu nanti diklarifikasi dengan LIPJPHKI, walaupun di sana banyak pasukan ninjanya katanya banyak, tapi tentunya ada keterbatasan bila dalam 1 tahun ini untuk merework misalnya 1.500 artikel misal ya. Jadi mohon nanti Bapak dan Ibu juga mempertimbangkan. Baik, kemudian ada pertanyaan bagaimana konsekuensi peneliti jika SPJ tidak melalui proses verifikasi. Nah, ini kembali lagi Bu Inge Damanti. Jadi ini salah satu untuk memudahkan, tapi ternyata di sisi lain memang ada kekhawatiran dari peneliti. Jadi kembali lagi, nanti kami ternyata SPJ kami tidak sesuai. Nah, Bapak dan Ibu, tetap Bapak dan Ibu boleh berkonsultasi ke LPPM. Dan untuk ke depan, Bapak dan Ibu, SPJ ini sudah untuk penelitian tahun-tahun ke depan ini bahwa RAB itu sudah direview sejak awal RAB-nya maupun substansinya oleh reviewer. Jadi betul-betul nanti akan dinilai dan disesuaikan apakah memang pengusulan Bapak dan Ibu ini sudah sesuai pendanaannya. Ya, Bapak dan Ibu. Dan untuk pengajuan berikutnya tetap ada pendampingan Bapak dan Ibu untuk usulan proposal. Nanti kita juga akan membuat kegiatan coaching klinik ya, baik secara offline maupun online untuk memberikan pendampingan tentang penyusunan proposal secara substansional maupun secara anggaran. Oke, Bapak dan Ibu. Jadi untuk pengajuan ke depan kita sudah membantu mendampingi di awal. Oke, tetapi ini yang sudah terjadi ini ya itu tadi penyelesaiannya dengan membuat SPTJM begitu nih, dan SPJ-nya disimpan. Tapi bila Bapak dan Ibu masih ada rasa khawatir, monggo boleh dikonsultasikan. Oke. Baik, itu ya Bu Inge. Baik, selanjutnya ini tentang publikasi tadi Bu Gondo sudah dijawab ya, dan Prof. Heri. Ini dari 468 345, insya Allah itikat baik diselesaikan, matur nuwun. Kemudian bagaimana mengetahui dana terblokir? Ya, tadi sudah disampaikan, Kemudian Bu Haryani sudah dijawab. Nah, ini apabila luaran sudah sesuai kuartil, jadi tidak mengikuti ini solusi yang sekarang, jadi mengikuti sesuai kontraknya, monggo silakan, tapi statusnya accepted. Accepted sudah menjadi bagian Bapak dan Ibu, silakan. Jadi sudah accepted dan publish Juni 2022 ya, accepted atau publish. Ya. Itu sudah mengarah kejelasan gitu Tapi kalau submit tidak ya Bapak dan Ibu, submit itu masih kemungkinannya bisa
macam-macam ya, karena prosesnya masih belum pasti. Ya. Kemudian Bu Beta, bila luaran dan SPJ sudah selesai, apakah otomatis dana yang terblokir itu dibuka? Ya, tadi sudah ya. Jadi kalau luaran dan SPJ sudah diselesaikan, ya tentunya ada laporan ya dari Wadik 3 ke kami ya, seperti biasa ada surat keterangan. Ini yang menjadi dasar kami untuk diselesaikan, untuk dicairkan melalui Direktorat Keuangan, dan nanti buka blokir juga melalui bank yang akan kami informasikan. Jadi memang prosedur yang kita tempuh tetap sama, Bapak Ibu. Ya, begitu ya. Kemudian ini Pak Erik ya. Pak Erik, mohon informasi untuk LPJ yang approval dan dananya 50% 20 juta dari anggaran yang diajukan, format seperti apa ya? Ini yang mana ya? Ini ada, apakah kami membuat LPJ sebesar? Sesuai yang diterima, Bu. Ya, ini sebesar 40 sesuai proposal atau 20 juta sesuai, ya tentunya sesuai dengan kontrak ya. Kontrak atau SK ya, itu ya Pak Erik ya. Ya, yang disetujui, pasti dana yang disetujui. Ya. Kemudian dari Bapak dan Ibu mohon mengisi presensi ya. Kemudian apa boleh peneliti dari Bu Asti Meizarini, apa boleh peneliti utama hanya sebagai koautor saja, bukan first atau corresponding. Nah ini tadi sudah dijawab oleh Prof. Heri ya, Dr. Asti ya. Oke. Kemudian Prof. Titi Bernianti, sebelumnya kita tidak mengeluh dengan cara lama diverifikasi dulu, karena memang peneliti suka lupa dan teledor dengan laporan SPJ. Karena dengan, iya Prof, iya matur nuwun, iya monggo sekali lagi Bapak dan Ibu, boleh kami masih menerima, membuka pintu apabila Bapak dan Ibu akan berkonsultasi mengenai SPJ. Kemudian dari Prof. Ratna Indrawati, saya tahun 2019 dapat dana internal riset mandat 200 juta, sehingga harus ada 4 jurnal yang harus dilaporkan. Apakah bisa hanya 3 jurnal dan 1 buku sebagai gantinya? Jadi berlaku umum ya solusinya tadi, Prof, Bapak dan Ibu. Jadi tetap menuliskan tetap publish atau accepted ya, dengan penurunan level. Oke. Seperti tadi sudah dicontohkan, kalau mandat 2 ya top tier dan Q1 berarti tetap publish yang top tier menjadi Q1, walaupun top tier juga Q1 ya, tetapi tidak top tier, jadi Q1 saja, dan yang Q1 menjadi Q2 ya, tetap yang dipenuhi harus sesuai ya jumlahnya. Ngaten ya. Kemudian untuk kontak person, ya kontak person sudah ada di surat juga melalui Wadik 3 ya, Mbak Yuni ya, boleh Mbak Yuni atau langsung ke LPPM bisa menemui Mbak Yuni, ada Mas Wisnu, ada Mas Ferdian, ada Pak Kiswanto. Ini terkait dengan Budi Kiswanto, ini terkait dengan keuangan ya. Monggo silahkan kontak. Di surat yang kami kirimkan ke fakultas juga sudah kami cantumkan kontak person ya. Atau mungkin di sini Mas Wisnu atau Mbak Yuni boleh dituliskan nomor HP-nya ya di sini ya, untuk membuat janji begitu ya. Nanti kalau konsultasi panjang monggo ya. Bisa melalui email, bisa melalui helpdesk LPPM atau melalui kontak person yang ada. Oke, baik. Pak Dani menyampaikan. Nah, bagaimana jika artikel yang kita publish discontinue? Nah, ini ya Bapak dan Ibu. Jadi kan memang persyaratan kita adalah accepted atau publish ya Bapak dan Ibu. Nah, kalau discontinue kan memang belum final ya Bapak dan Ibu. Saat accepted masih Scopus. Oh, ini status jurnalnya, Bu. Yes, status jurnalnya ini discontinue.
Prof. Heri, ini mohon saya dikoreksi. Ya. Jadi Bapak dan Ibu monggo sesuai waktu itu kalau memang sudah publish saat itu, ya itu saja yang dilaporkan. Kalau belakangan ternyata discontinue dan lain-lain, mungkin bisa, enggak apa-apa ya Prof. Heri. Pokoknya Nggak apa-apa, cuma nanti kalau IPK-nya jangan marah-marah gitu aja. tapi IPK-nya sesuai dengan yang sekarang, ngaten ya Prof. Heri, statusnya. Ya. Jadi Bapak dan Ibu kalau untuk tanggung jawab luarannya sesuai saat itu enggak apa-apa. Bila belakangan ada masalah tentang jurnal tersebut, nah tentu terkait dengan EIPK yang dibayarkan mungkin ya disesuaikan dengan kondisi jurnal yang sekarang. Ngaten ya, Pak Dani. Kemudian Bu Mary Indri, hibah internal 2022 sudah membuat LPJ dan sudah luaran, tapi LPJ masih dalam proses review keuangan fakultas. Ya, kalau sedang proses, sekali lagi Bapak dan Ibu, kalau memang sedang proses mengikuti aturan sesuai dengan kontrak, monggo silakan kalau sudah berjalan, ya. Tapi tetap menunggu, ya, karena sudah on the way, ngaten ya, Bapak dan Ibu, monggo diselesaikan. Tidak mengikuti yang sekarang, ya. Kemudian Bu Anissa, jika luaran publikasi sudah tercapai namun SPJ belum, ya, jadi ini sudah sesuai ya, monggo dikumpulkan SPTJM dan SPJ disimpan. Bu Lailatun Nikmah, Bapak dan Ibu ini banyak sekali ya, ini waktu kita juga terbatas ya Bapak dan Ibu. Ini karena juga roadshow di beberapa fakultas yang lain nanti sebentar istirahat. Jadi saya bacakan semaksimalnya ya Bapak dan Ibu, apabila belum terjawab atau apabila sudah sesuai dengan pertanyaan sebelumnya tidak kami jawab ya, bisa dikomunikasikan langsung dengan LPPM. Saya mendapatkan PDB 2018, keluaran sudah terpenuhi Q4. Dihapus, skopusnya dihapus. Ini termasuk seperti tadi ya, kasusnya belakangan ternyata status jurnalnya berubah ya. Apakah perlu membuat SPTJM? Ya sudah, kalau sudah berjalan yang kemarin ya sudah cukup Bapak dan Ibu sehingga sudah bisa dilaporkan luarannya. Dan ya sudah nggak mengikuti SPTJM yang sekarang. Oke, Prof. Cikita tadi sudah ya. Gilbrania, ini Bapak atau Ibu nih? Apakah bila sudah mengirim SPJ diverifikasi sudah tidak perlu Bapak dan Ibu sekali lagi ya, kalau SPJ sudah diselesaikan, sudah verifikasi ya sudah. Apakah sudah terverifikasi perlu? Kalau kemarin sudah diselesaikan, sekali lagi Bapak dan Ibu, proses seperti sebelumnya ya sudah, ya, selesai. Ya. Ini hanya yang belum menyelesaikan, ya Bapak dan Ibu. Oke. Ya, saya kira sama. Pengumuman SIMLIP Tapmas kapan? Oh, ini pertanyaannya berbeda ini. Kami tidak tahu, ya. Pengumuman ini di luar konteks, ya. Kalau di RPM mungkin ya sebulan 2 bulan ya setelah pengusulan. Kami juga belum menerima informasi. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke, tadi ini sudah terjawab ya Bapak dan Ibu. Saya malah naik. Oke. Baik, saya kira itu Bapak dan Ibu monggo Bu Gilbrania, matur nuwun. Terima kasih. Baik, saya kira itu Bapak dan Ibu semua mudah-mudahan semuanya sudah bisa terfasilitasi informasi dari kami dan monggo kami berharap segera disampaikan surat pernyataannya. Kami tunggu sampai akhir bulan ini, lebih cepat lebih bagus tentunya Bapak dan Ibu. Dan kami menunggu penyelesaiannya sesuai dengan pernyataan yang Bapak dan Ibu tanda tangani. Oke. Baik, saya ya silakan. Kemarin saya dapat informasi dari Mbak Yun kalau surat pernyataan itu disertai yang dikumpulkan itu adalah kopi dari setor pajak, ya. Apa betul? Dengan siapa menikah? Saya Prof. Cikita, Mbak. Oh iya,
Mbak Yuni ya. Mbak Yuni bisa dibantu ini. Kemarin bicara dengan Mbak Yun, katanya begitu, yang diserahkan pernyataan itu disertai dengan setoran pajaknya saja begitu. Kopi. Itu kalau ada pajaknya itu, Prof. Kalau ada pajaknya? Iya, di kopiannya aja. Karena kan pengajuan di link pajak kan melalui UNER. Jadi kita biasanya ditagih oleh Direktorat Keuangan itu untuk melampirkan bukti bayarnya, kopiannya atau fotonya. Gitu. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Wisnu, Mbak Yuni. Baik, matur nuwun Bapak dan Ibu sekalian, saya kira cukup ya waktu kita. Sekali lagi apabila masih ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan menghubungi LPPM. Baik, mudah-mudahan apa yang kita rencanakan Bapak dan Ibu ini memudahkan kita untuk menyelesaikan permasalahan bersama-sama. Ya Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Matur nuwun Prof. Nyoman, matur nuwun LIP JHKI, Prof. Heri, matur nuwun bidang hukum, PPI, dan Direktorat Keuangan. Baik, terima kasih. Sampai bertemu Bapak dan Ibu. Salam sehat. Kita akhiri pertemuan siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat nuwun. Waalaikumsalam. Salam Bu Gadis, sewu nggih. Matur nuwun Prof. Nyoman. Matur nuwun. Semoga lancar nggih, lancar. Matur nuwun.